Loop atau kaca pembesar ini dapat digunakan dengan tiga cara, yaitu yang pertama dengan mata berakomodasi maksimum, yang kedua dengan mata tanpa berakomodasi, dan yang ketiga adalah mata dengan berakomodasi pada jarak X. Kembali bersama Mr. Wijaya di channel Fun Fisika Asik. Kali ini Mr. Wijaya akan membahas tentang loop atau kaca pembesar. Loop atau kaca pembesar ini dapat digunakan dengan tiga cara, yaitu yang pertama dengan mata berakomodasi maksimum, yang kedua dengan mata tanpa berakomodasi, dan yang ketiga adalah mata dengan berakomodasi pada jarak X. Yang pertama di sini untuk pengamatan dengan berakomodasi maksimum, maka bayangan yang dihasilkan oleh loop tersebut terletak pada titik dekat mata tersebut. Ya. Jadi di sini S aksen sama dengan SN. Jadi titik dekatnya di sini dilambangkan dengan SN. Atau mungkin di buku yang lain kalian bisa baca itu adalah PP, sama aja ya. Jadi SN atau PP itu adalah titik dekat mata. Untuk mata normal adalah 25 cm. Nah, perbesarannya adalah SN per F ditambah 1. Ya. M itu adalah perbesaran angular loop, SN adalah titik dekat mata, dan F adalah jarak fokus loop. Yang kedua, untuk mata yang tidak berakomodasi, maka bayangan dari benda itu harus ada di jauh tak hingga. Nah, untuk bayangan yang di jauh tak berhingga, maka bendanya harus ada di titik fokus. Jadi S-nya sama dengan F. Nah, untuk mata tidak berakomodasi, maka perbesaran angular loop-nya adalah sama dengan SN per F. Ya, di mana M itu adalah perbesaran angular loop, SN titik dekat mata, dan F adalah jarak fokus. Nah, sedangkan yang ketiga, perbesaran angular loop untuk mata berakomodasi pada jarak tertentu, di sini jaraknya X, dirumuskan sebagai M sama dengan SN per F ditambah SN per X, di mana M adalah perbesaran angular loop, SN adalah titik dekat mata, F adalah jarak fokus loop, dan X adalah jarak akomodasi matanya. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh-contoh soal berikut ini. Yang pertama di sini kita lihat ada soal seseorang siswa melihat sebuah benda kecil dengan menggunakan loop yang berjarak fokus 10 cm. Jika benda diletakkan di titik fokus loop, tentukanlah perbesaran loop. Nah, jadi diketahui di sini jarak fokusnya adalah 10 cm. Jadi fokusnya 10 cm. Benda di titik fokus itu berarti tanpa akomodasi. Ya. Ditanyakan berapa perbesaran loopnya M-nya. Nah, karena tanpa akomodasi, maka kita gunakan rumus M sama dengan SN per F. Kalau SN-nya adalah 25 cm, maka M-nya adalah 25 per 10. Sehingga kita dapatkan perbesaran loop tersebut adalah 2,5 kali. Nah, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Di sini apakah
perbesaran angular loop yang memiliki fokus 8 cm dengan mata berakomodasi maksimum. Jadi di sini diketahui fokusnya 8 cm berakomodasi maksimum. Ditanyakan M-nya. Nah, karena berakomodasi maksimum, maka M-nya menggunakan rumus Sn per F ditambah 1. Ya. Sehingga M-nya sama dengan 25 per 8 ditambah 1. Sama dengan 3,125 ditambah 1. Sehingga perbesaran angulernya adalah 4,125 kali. Nah, ini untuk berakomodasi maksimum. Nah, berikutnya yang ketiga di sini ada seseorang mengamati sebuah benda dengan loop berkekuatan 10 dioptri. Titik dekat mata orang tersebut adalah 25 cm. Berapakah perbesaran loop itu untuk mata tidak berakomodasi, berakomodasi maksimum atau sekuat-kuatnya, dan berakomodasi pada jarak 50 cm. Jadi di sini diketahui loop dengan kekuatan 10 dioptri, titik dekatnya 25 cm. Ditanyakan perbesaran. Nah, kita cari dulu jarak fokus itu menggunakan 100 per P. Ya. Karena kita tahu yang namanya P itu adalah 100 per F. Ya, jadi F 100 per P. 100 per 10 sama dengan 10 cm. Nah, perbesaran yang pertama kita gunakan Sn per F karena tidak berakomodasi. 25 per 10, 2,5 kali. Untuk yang B, kita gunakan rumusnya M sama dengan Sn per F ditambah 1 karena berakomodasi sekuat-kuatnya. Nah, Sn per F tidak usah kita cari lagi, sudah ada ini 2,5, jadi tinggal 2,5 ditambah 1 sama dengan 3,5 kali. Nah, untuk yang ketiga, berakomodasi pada jarak 50 cm, kita dapatkan X sama dengan 50 cm. Nah, rumusnya adalah M sama dengan Sn per F ditambah Sn per X. Tinggal masukkan angkanya, Sn per F-nya 2,5 ditambah 25 per 50. 2,5 ditambah 0,5. Sehingga perbesarannya adalah 3,0 kali. Nah, selanjutnya kita lihat yang keempat. Di sini sebuah loop berfokus 5 cm digunakan untuk mengamati benda yang panjangnya 2 mm. Tentukanlah panjang bayangan benda apabila mata berakomodasi maksimum. Nah, jadi di sini fokusnya 5 cm, ketinggian benda itu H 2 mm, berakomodasi maksimum. Ditanyakan H aksen, ya, tinggi bayangan. Kita cari dulu M-nya. M itu adalah Sn per F ditambah 1 karena berakomodasi maksimum. 25 per 5 ditambah 1 sama dengan 6 kali. Nah, perbesaran itu adalah tinggi bayangan dibagi tinggi benda, H aksen per H. Maka H aksen adalah M kali H. M-nya 6, H-nya 2. Maka jadilah 12 mm. Atau kalau diubah ke dalam cm adalah 1,2 cm. Nah, demikian saja ini latihan soal tentang loop. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisika asik.